Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang critical thinking dan pengambilan keputusan. Baik, berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, pendahuluan akan disampaikan oleh Naya. Latar belakang, mahasiswa merupakan masa transisi yang penting di dalam kehidupan seseorang. Di lingkungan kampus, mahasiswa akan mulai mengenali diri mereka melalui lingkungan sekitar dan menjalin hubungan sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan pribadinya. Yang memiliki pertemanan dapat berdampak positif. Beberapa mahasiswa mungkin mengalami masalah dengan teman-teman mereka yang dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kehidupan mereka. Sebab mahasiswa terlalu bersemangat dalam hal-hal baru yang menyebabkan gaya hidup hedonis pada kalangan mahasiswa sehingga memiliki daya tarik yang besar. Gaya hidup hedonis sendiri merupakan suatu perilaku yang memegang prinsip pada kesenangan yang dapat mempengaruhi begitu nyata di kalangan masyarakat, terutama pada mahasiswa hingga dapat merugikan dirinya sendiri. Kasus yang dihadapi oleh Fulan adalah salah satu contoh dari dampak negatif pertemanan yang tidak sehat. Fulan memiliki teman satu kos yang juga teman kuliah satu kelas. Teman Fulan sering mengajaknya keluar malam dan makan-makan di tempat yang mahal. Akibatnya, Fulan sering mengantuk saat pagi hari dan sering membolos kuliah. Hal ini berdampak pada nilai tugas dan praktikumnya. Selain itu, Fulan juga mengalami defisit keuangan dan harus mengambil uang SPP untuk memenuhi gaya hidupnya yang mahal. Fulan bahkan harus berbohong kepada orang tuanya untuk meminta uang jajan tambahan. Fulan merasa tidak nyaman dengan pola pertemanan ini sejak awal, namun merasa sulit menolak setiap ajakan temannya. Setelah merasa bahwa hal ini telah berdampak buruk, Fulan akhirnya memutuskan untuk mencari solusi dengan bercerita kepada dosen pembimbing akademiknya. Dosen tersebut menyarankan Fulan untuk pindah kos dan mencari circle pertemanan yang lebih positif. Namun, Fulan juga merasa bingung apakah pindah kos adalah pilihan yang terbaik karena takut kehilangan circle pertemanan dan harus sendiri di kos yang baru. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan yang akan disampaikan oleh Lila. Baik, tujuan dari kasus Fulan menurut kami adalah membantu mencegah hedonis pada Fulan dan mendorong gaya hidup yang lebih seimbang serta berkelanjutan untuk membantu dan memberikan Fulan masukan terhadap keputusan yang tepat dalam mengatasi masalah dan teman yang toksik serta gaya hidup yang tidak baik. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh Saudara Citri. Oke, maaf ya. Selanjutnya tinjauan teori. Sebuah lingkaran pertemanan atau biasa disebut dengan circle pertemanan biasanya terbentuk karena adanya suatu kesamaan seperti sifat, hobi, cara komunikasi, atau hubungan saling membantu agar pertemanan dapat terbentuk yang dan dapat berkualitas baik. Sebuah circle pertemanan yang baik akan memberikan relasi, tem, tempat tempat bertukar cerita atau bahkan support system. Seperti yang dikemukakan oleh Mendelssohn, bahwasanya kualitas pertemanan ditentukan dengan bagaimana hubungan tersebut berfungsi secara baik sehingga dapat membuat individu yang terikat dalam hubungan pertemanan itu merasa percaya diri, dihargai, dan saling membantu saat menyelesaikan beragam konflik terhadap masalah yang dihadapi. Ada juga pendapat dari Mendelssohn dan Upbound yang mengemukakan bahwa sebuah lingkaran pertemanan yang berkualitas akan membuat seorang menjadi nyaman secara emosional dan adanya rasa toleransi dalam lingkaran pertemanan tersebut. Tentu saja di lain sisi lingkaran pertemanan yang salah, yang buruk juga akan membawa dampak negatif seperti yang dikemukakan oleh Desi yang mengatakan bahwa lingkaran pertemanan toksik atau negatif adalah pertemanan yang merusak dan berbahaya, mempunyai sifat satu arah, mengacu pada keharusan yang harus dilakukan dalam pertemanan tersebut. Tidak ada rasa saling toleransi, saling memahami situasi orang lain. Teman yang toksik mempunyai negatif, menimbulkan rasa malas, mengajak hidup hanya untuk bersenang-senang atau memikirkan dampak akhir. Ada juga pendapat dari Jan Jaeger yang mengatakan bahwa toxic
Toxic prinsip atau penekanan negatif dapat membuat seorang menjadi depresi, memunculkan kemarahan dan juga insecure atau rasa tidak aman. Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus mempunyai kemampuan yang disebut berpikir kritis atau berpikir yang tinggi. Seperti yang dikemukakan oleh Johnson bahwasanya berpikir kritis mempunyai sebuah proses yang terarah dan jelas digunakan untuk kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis pendapat atau asumsi, dan melakukan analisis ilmiah. Ada juga pendapat Cartel yang mengatakan bahwa critical thinking is a cognitive activity associated with using the mind, yang artinya berpikir kritis merupakan aktivitas kognitif yang itu berhubungan dengan penggunaan pikiran. Dari kasus tersebut, berpikir kritis sangat dibutuhkan guna membuat keputusan yang tepat untuk Fulan agar terlepas dari lingkungan pertemanan toksik dan berubah menjadi lebih baik. Untuk yang berikutnya akan dibahas oleh Citri. Oke, untuk selanjutnya yaitu LO1. Buatlah prediksi kemungkinan kondisi dan situasi tempat saat ini dan berikan alternatif solusi terkait kondisi tersebut. Yang pertama yaitu prediksi Fulan masih di modul. Maaf ulang. LO pertama yaitu buatlah prediksi kemungkinan kondisi dan situasi tempat saat ini dan berikan alternatif solusi terkait kondisi tersebut. A yaitu Fulan masih berada di pergaulan yang tidak sehat dan juga hedon dikarenakan teman Fulan sering sekali mengajak Fulan keluar malam dan makan di tempat-tempat yang mahal. Hal itu membuat Fulan sering mengantuk pada pagi hari dan akhirnya membolos kuliah karena sering keluar malam, sehingga berdampak terhadap nilai tugas dan nilai praktikumnya. Fulan juga mengalami defisit keuangan sampai harus mengambil uang SPP untuk memenuhi gaya hidupnya, sampai harus berbohong kepada orang tuanya untuk meminta uang jajan tambahan untuk mengganti uang SPP yang seharusnya dibayarkan. Solusinya yaitu tidak pindah kos, tetapi Fulan harus membatasi diri dalam bergaul dengan temannya dan mengurangi rasa tidak enakan serta harus memiliki keberanian untuk ajakan dari temannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Revina. Nomor 2, comparative health risks, identifikasi adanya pilihan atau alternatif lain yang mungkin lebih beresiko terhadap kesehatan. Alternatif lain yang mungkin beresiko terhadap kesehatan yaitu pindah kos, dikarenakan saat pindah kos kemungkinan besar dijauhi oleh temannya atau circle-nya, terganggunya mental health, mengalami depresi, insomnia, yang paling fatal adalah melakukan bunuh diri. Nomor 3 yaitu worst case skenario, identifikasi skenario terburuk dari pilihan saat ini. Memungkinkan dari skenario terburuk pilihan saat ini, Fulan tetap berada di pergaulan yang tidak sehat. Gaya hidup yang hedon, terus-menerus berbohong pada orang tua, nilai tugas dan praktikumnya semakin menurun yang mengakibatkan Fulan mengalami keterlambatan dan dalam kelulusan saat berkuliah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sesa. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan LO 4 dari Mbak Revina. Risk to life atau health, identifikasi yang dapat terjadi pada kesehatan atau kehidupan jika skenario terburuk terjadi.
yang dapat terjadi pada kesehatan jika skenario terburuk terjadi, yaitu Fulan mengalami gangguan mental health yang disebabkan karena seringnya overthinking, mengalami keterlambatan kelulusan, dan insomnia dikarenakan sering keluar malam, sehingga waktu tidur tidak teratur. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Bunga. Baik, saya akan menjawab LO5. Probability might happen. Identifikasi apakah ada kejadian buruk sebelumnya yang terjadi pada pilihan saat ini. Jawabannya adalah ada. Fulan masih berada di pergaulan yang tidak sehat dan juga hedon. Dikarenakan teman Fulan sering sekali mengajak Fulan keluar malam dan makan di tempat-tempat yang mahal. Hal itu membuat Fulan sering mengantuk pada pagi hari dan akhirnya membolos kuliah karena sering keluar malam, sehingga berdampak terhadap nilai tugas dan nilai praktikumnya. Baik, selanjutnya akan dilanjut. Baik, yang berikut, maximizing safe risk taking, apa yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko pada pilihan saat ini. Nah, hal yang perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko pada pilihan saat ini adalah membatasi diri sendiri dalam pergaulan dengan teman, tegas dan berani untuk menolak ajakan atau tawaran dari teman. Selanjutnya akan diteruskan oleh Tiffany. Oke, baik. Untuk LO selanjutnya yaitu LO7. Bandingkan antara resiko dan manfaat dari pilihan saat ini. Jadi kemungkinan besar resiko Fulan jika tidak pindah kos, yaitu jika Fulan tidak dapat membatasi diri dengan teman-temannya, maka dia akan tetap berada di pergaulan yang kurang sehat atau negatif dan juga hidup yang hedonisme. Dan manfaatnya jika tidak pindah kos, tidak mengeluarkan biaya untuk membayar kos baru, tidak membuang waktu untuk mencari kos baru, dan juga tidak perlu beradaptasi pada lingkungan baru. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan Syifa. Baik, untuk selanjutnya yaitu LO8, yaitu Accountability for Decision Making, tanggung jawab apa yang dapat dilakukan dengan keputusan yang diambil. Tanggung jawab yang dapat dilakukan dengan keputusan yang diambil Fulan, yaitu Fulan harus bisa membatasi diri terhadap pergaulannya. Jika tidak, konsekuensinya akan berakibat fatal. Ditakutkan Fulan akan semakin terjerumus pada hal yang lebih negatif lagi. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan yaitu Mika. Kesimpulan. Baiklah, ini adalah part yang terakhir. Fulan mengalami masalah pada lingkungan pertemanannya akibat dari lingkungan pertemanannya ini, banyak hal negatif terjadi pada diri Fulan, mulai dari dirinya yang mulai boros, berbohong pada orang tua, membolos kuliah, bahkan nilainya menurun. Semua itu terjadi karena Fulan menjadi orang yang tidak enakan, dan setiap diajak temannya untuk pergi ke tempat mahal, Fulan selalu mengiyakan ajakan temannya tersebut. Sampai pada akhirnya, Fulan mendatangi dosennya untuk meminta saran, dan dosennya memberikan saran untuk Fulan, yaitu untuk pindah kos. Nah, masalah lain akan terjadi ketika Fulan pindah kos, dikarenakan teman yang sering mengajak Fulan ini adalah teman sekelas Fulan. Bisa saja karena Fulan pindah, justru ia akan dijauhi atau dimusuhi teman-temannya. Selain itu, Fulan juga beresiko mengalami gangguan mental karena hal tersebut. Namun, jika Fulan tetap berada pada pilihannya, tetap berteman, tapi tidak merubah apapun,
kemungkinan besar Fulan akan mengalami keterlambatan dalam kelulusan dan nilai pun akan semakin hancur. Keputusan terbaik untuk Fulan adalah tetap di kos yang sama, tetap dengan teman yang sama, dan tetap dengan lingkungan pertemanan yang sama. Hanya saja, Fulan harus membatasi diri. Fulan harus jujur pada teman-temannya jika ia sedang tidak punya uang ataupun sedang ingin belajar. Dengan demikian, temannya akan lebih mengerti mengenai kondisi Fulan dan tentu Fulan tidak perlu berbohong pada orang tua, tidak perlu mengkorupsi uang, dan nilai Fulan akan semakin bagus. Saran untuk kami yang berdiskusi dan juga teman-teman semua yang mendengarkan, berpikir kritis ini sangat diperlukan dalam segala hal, terutama dalam pengambilan keputusan. Berpikir kritis membantu kita untuk mengetahui segala kemungkinan-kemungkinan yang baik maupun yang buruk. Hal ini dapat membantu seseorang agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Silahkan dilanjutkan oleh Shelila. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.